Oke, kita akan lanjutkan ke bagian keempat. Ya, kita akan mengevaluasi berapa besarnya P kritikal yang dapat dipikul oleh sebuah kolom. Ya, P. Nah, ini kita menggunakan formula yang diturunkan oleh Pak Euler. Ya, P kritikal, P kritikal P kuadrat EI per L kuadrat, atau sigma kuadratnya adalah P kuadrat E dibagi lambda kuadrat. Oke, misalnya saya punya atau kita punya pipa, kolom berbentuk pipa. Kolom berbentuk pipa, ujung-ujungnya sendi. Ujung-ujungnya sendi. Ya, ujung-ujungnya sendi. Ini 7,2 meter. Sedangkan penampangnya ini pipa. Jadi diameter luarnya 75 mili, diameter dalamnya 70 mili, atau tebal pipa tersebut 5 mili. Nah, ini kolomnya baja. Kolomnya baja, E baja konstan 200 gigapascal atau 2 kali 10 pangkat 5 megapascal. Megapascal itu Newton per milimeter persegi. Sedangkan sigma Y-nya adalah 250 MPa. Ya, ini baja yang normal, yang umum banyak dipakai. Sigma Y-nya 250 MPa. Oke, kita diminta menghitung berapa besarnya P maksimum yang dapat dipikul oleh kolom ini. P maksimum, oke. P kritikal P kuadrat EI per L kuadrat. Nah, ingat, ini adalah I minimum, L adalah jarak antara sendi. Ya, oke, kita bisa tentukan. Nah, hati-hati dengan satuan, ini meter, ini MPa. Oke, saya mau pakai satuan Newton dan milimeter saja deh. Newton dan milimeter. Pi kuadrat E-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5. I-nya lingkaran berapa? Kalau ini jaraknya R, I-nya adalah Pi R pangkat 4 dibagi 4. Betul ya? Pi R pangkat 4 dibagi 4. Atau, ya, ini, tapi ini bolong. Kalau bolong ya gampang, tinggal I yang penampang luar dikurangi I penampang dalam. Jadi Pi dibagi 4 kali penampang luar, R-nya 75 pangkat 4, penampang dalam lubangnya 70 pangkat 4. Oke, ini I-nya untuk lingkaran kemana saja sama. Dibagi Pi EI L. L-nya 7,2 meter. 7.200 milimeter kuadrat. Ya, ini kalau benar, ya, kalau benar kita akan mendapatkan sebesar 228.000 Newton atau 228 kilonewton P kritikal. Nah, pertanyaannya, apakah ini merupakan beban maksimum yang dapat dipikul oleh kolom? Ya, benar, ini P kritikal, tetapi apakah ini beban maksimum yang dapat dipikul oleh kolom? Ingat tadi ya, ingat ini P, ini R. P tidak bisa, P kritikal tidak bisa menjadi tidak terbatas, tetapi ada batasnya. Ini sebesar PY, sigma Y kali A. Oke, kita cek dulu sigmanya. Ya, kita cek dulu sigmanya. Oke, sigma kritikal P dibagi A. Jadi 228.000 luasnya berapa? Kalau penampangnya seperti ini, pi R kuadrat. Oh, pi 75 kuadrat min 70 kuadrat. Ternyata ini masih sebesar 100
MPa. 100 MPa lebih kecil dari sigma Y, 250 MPa. Artinya apa? Artinya apa? Ini kalau ini sigma, ini lambda, ya, ini adalah sigma Y. Artinya apa? Dia mengalami keruntuhan ketika sigmanya baru sebesar 100. Ketika kalau ini 250, ketika sigmanya 100, dia sudah mengalami keruntuhan. Jadi kolom kita ini merupakan kolom apa? Kolom langsing atau slender, ya, mode of failure-nya buckling atau tekuk, ya, pola keruntuhannya, P maksimumnya adalah P kritis. P maksimumnya adalah P kritis sebesar 228 kN. Ini jawabannya. 228 kN. Ini jawabannya. Oke, kita akan lihat lagi satu contoh soal. Ya, kita akan lihat satu contoh soal lagi. Misalnya ini ada di slide. Ya, misalnya saya punya balok. Nah, ini agak susah gambarnya sih ya. Agak susah gambarnya. Misalnya saya punya balok I. Ya. Punya balok I, ini juga sendi-sendi ya, sendi-sendi, balok I, sendi-sendi, ini penampangnya seperti ini. Oke, sendi-sendi penampangnya seperti ini, panjangnya ini, panjang kolomnya 4 meter, panjangnya 4 meter, ini 200 UC 46,2, ya, 200 UC universal column, ya. Ini juga diberikan kalau ini X, ini Y, ya. Ini sumbu X, sumbu yang kuat biasanya disebut X, di mana IX-nya diberikan sebesar ada di slide 45,9 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4, Y-nya 15,3 kalikan 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Lalu A, luas penampang 5.900 mm persegi. E, baja itu konstan. E, baja konstan 2 kali 10 pangkat 5 MPa. Katakanlah kita memakai baja yang umum dipakai ya, sigma 250 MPa. Oke. Nah, kita mau hitung berapa beban maksimum yang dapat dipikul oleh kolom ini. Gampang ya, gampang. Kita bisa terserah mau menggunakan P atau sigma tadi, sama aja ya. Saya P critical P kuadrat E I dibagi L kuadrat. Ingat, I-nya adalah I minimum, L jarak antara sendi-sendi. Oke, saya mau bawa ke Newton dan milimeter aja ya. Oke, jadi Pi kuadrat E-nya 2 kali 10 pangkat 5, I-nya, nah, yang minimum ya Y. Ini yang minimum. Oke, 15,3 kali 10 pangkat 6. L-nya 4 meter, jadi 4.000 kuadrat. Nah, berapa P kritikalnya? P kritikalnya sudah dihitung 1887 kN ya, di slide ada 1887 kN. Pertanyaannya, apakah ini merupakan beban maksimum yang dapat dipikul oleh penambang ini? Hati-hati, tolong dicek ini. Ya, sigma tidak boleh lebih besar dari 250. Kalau saya pakai baja yang umum dipakai, ya, ini lambda. Saya harus cek berapa sigmanya. Oke, cek.
sigma kritikal, ya P kritikal dibagi A. Sama dengan 1887 kali 10 pangkat 3 Newton dibagi 5.900. Berapa ini? Ya, ternyata ini besarnya 320 Newton per milimeter persegi. Nah, ini kurang lebih di sini. Tidak mungkin terjadi. Mantap ya, tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena sigma maksimum hanya mungkin sebesar 250. 320 ini tidak mungkin terjadi. Sigma maksimum 250. Ya, berarti apa kesimpulan kita tentang kolom kita ini? Kolom panjang atau kolom pendek? Benar, ini adalah kolom. Kolom kita adalah kolom pendek atau short column. Short column. Sedangkan karena short atau pendek, pola keruntuhannya adalah yielding atau leleh. Ya, dari sini kita bisa hitung berapa P yieldnya. P lelehnya adalah A kali sigma Y. A-nya adalah 5.900, sigma Y-nya adalah 250. Ini bisa dihitung sebesar 1475 kilo Newton. Dan ini adalah B maksimum yang dapat dipikul oleh kolom. Jadi beban maksimum yang dapat dipikul oleh kolom ini bukan 1887 tetapi 1475. Dan kolom kita termasuk kolom pendek atau short column yang moda keruntuhannya adalah leleh, yielding. Oke, saya akan berhenti sampai di sini. Ini adalah video keempat kita. Nah, video kelima yang akan kita pelajari sebentar adalah ada kalanya kita harus memperkuat kolom kita. Ya, tadi ini teaser saja ya. Kalau diberi beban kolom langsing, dia dengan mudah akan mengalami tekuk. Bagaimana sih caranya kita bisa meningkatkan kemampuan dia ya memikul beban? Itu yang akan kita pelajari di video kita yang kelima. Stay tune.